Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pusat Pertanggungjawaban di Pemerintah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Media Ramadhani. Saya Desi Riasan Sitika. Saya Marifatul Nur Fatimah. Saya Novia Rahmawati. Materi yang pertama yaitu Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Pengendalian manajemen merupakan proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Keharusan dalam suatu organisasi yang mempraktikkan desentralisasi. Salah satu pandangan bahwa sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan strategi organisasi. Apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Sistem pengendalian manajemen merupakan struktur dan proses sistematis yang berorganisasi yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi. Nah, suatu organisasi juga harus ada perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi dapat tercapai. Hal ini dimaksud untuk menjamin aktivitas yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi. Selanjutnya, yaitu suatu sistem pengendalian mempunyai beberapa elemen yang memungkinkan pengendalian itu berjalan dengan baik. Yang pertama, ada detektor atau sensor, yakni alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dalam suatu proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, ada asesor atau pembandingan, yakni suatu alat untuk menentukan ketetapan. Nah, biasanya ukuran yang dipakai adalah dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan atau dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga ada efektor, yakni alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor. Nah, yang terakhir merupakan jaringan komunikasi, yakni alat yang mengirimkan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Selanjutnya yaitu pengendalian manajemen merupakan beberapa bentuk kegiatan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang terjadi pada suatu organisasi. Pengendalian manajemen melibatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Pengendalian dilakukan mulai dari tingkat atasan hingga bawahan. Nah, proses ini meliputi 3 aktivitas, yaitu yang pertama ada komunikasi, agar bawahan bertindak secara efektif. Yang kedua, motivasi. Bawahan harus diberi motivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini agar efektif atau efisiennya seorang bawahan melakukan tugasnya harus dievaluasi terlebih dahulu oleh manajernya. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Tahapan dalam proses pengendalian manajemen tersebut merupakan sebuah siklus yang secara berurutan selalu berproses dari awal hingga sampai kembali ke awal lagi. Nah, ada 8 siklus proses pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Yang pertama ada penyusunan strategi, yang kedua perencanaan strategi, yang ketiga penyusunan program dan kegiatan, yang keempat ada penganggaran, yang kelima ada implementasi, yang keenam pelaporan kinerja, yang ketujuh evaluasi kinerja, dan yang kedelapan adalah umpan balik. Siklus ini terjadi secara berurutan, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir dan kembali lagi ke awal, begitu juga seterusnya. Proses pengendalian manajemen tidak bisa dilakukan tanpa adanya struktur pengendalian dari manajemen. Struktur pengendalian manajemen merupakan jaringan yang dimiliki organisasi untuk sarana melaksanakan proses pengendalian manajemen. Nah, struktur pengendalian manajemen terdiri dari 3 elemen, yaitu pusat pertanggungjawaban, kompensasi, dan jaringan informasi. Struktur pengendalian manajemen menurut Robert and Anthony dan John Darden dalam Manajemen Control System, pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka melaksanakan segala kegiatan-kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.
Menurut Mardiasmo, ada beberapa tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, untuk memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Dan yang keempat, untuk mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit dan mendorong kreativitas dan daya inovasi baru. Dan yang kelima, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sebagai alat pengendalian manajemen. Dan yang selanjutnya ada konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Konsep pusat pertanggungjawaban merupakan wujud dari model pengambilan keputusan secara terdesentralisasi. Organisasi yang dibagi ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban akan mempengaruhi sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur sebagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Secara garis besar, pusat pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik dibedakan menjadi 4 oleh Mardiasmo pada tahun 2009. Yang pertama adalah pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Desi. Secara garis besar, pusat pertanggungjawaban sektor publik dibedakan menjadi 4 oleh Mardiasmo pada tahun 2009. Yang pertama adalah pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan, bukan nilai output yang dihasilkan. Yang kedua adalah pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga adalah pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input expense dengan output revenue dalam satuan moneter. Yang keempat adalah pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan. Bagaimana dengan organisasi sektor publik pemerintahan? Sepengetahuan saya, belum ada literatur akuntansi sektor publik yang membahas pusat beban teratas di dalam organisasi sektor publik. Berdasarkan definisi di atas, dikatakan bahwa pusat beban teratas adalah unit yang menghasilkan output yang tidak dapat diukur secara finansial atau bagi unit yang tidak ada hubungan yang kuat antara pemakaian dan hasil yang dicapai. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pusat beban terbatas adalah unit yang menghasilkan output yang tidak dapat diukur secara finansial atau bagi unit yang tidak ada hubungan yang kuat antara pemakaian sumber dan hasil yang dicapai. Ukuran finansial yang dimaksud karena pada organisasi bisnis, tujuannya adalah untuk mencari laba, sedangkan pada sektor publik, tujuan utamanya adalah untuk pelayanan publik sehingga tolak ukurnya lebih bersifat non-keuangan. Suatu organisasi besar seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban. Itu dapat dipecah-pecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas unit pelaksanaan teknis UPT dan bagian atau laporan pertanggungjawaban yang harus diterbitkan dengan dasar waktu yang efisien dan efektif. Dalam penyajian laporan pertanggungjawaban, selisih yang terjadi antara aktual dengan anggaran yang harus dianalisis dan diselidiki sebab terjadinya. Selisih dapat disebabkan oleh kesalahan atau penyimpanan di dalam pelaksanaan atau karena standarnya sendiri yang salah. Selanjutnya adalah pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja. Pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang sangat vital untuk pelaksanaan dan pengendalian anggaran, untuk mengarahkan keputusan manajer dan mengevaluasi kinerja manajer dan pusat-pusatnya. Kita membutuhkan sebuah pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja
yang membandingkan antara apa yang telah dicapai oleh organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ada dua alasan mengapa manajer perlu menerapkan desentralisasi, yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. Yang pertama adalah masalah kesesuaian tujuan. Masalah mendasar yang muncul dikarenakan tidak seperti keadaan pada ilmu fisika, pengukuran kinerja ilmu sosial, dan dalam manajemen, mengubah peristiwa dan pengamatan. Permasalahan kedua meningkat karena pengukuran kinerja didasarkan pada internal pada kesempatan eksternal. Yang kedua ada masalah eksternalitas. Interaksi antar suatu organisasi mengenalkan permasalahan ketika unit lokal berfokus pada pengukuran kinerja individu. Ketika interaksi ada, tindakan unit individu mempengaruhi tidak hanya pengukur kinerjanya sendiri, tetapi juga mengukur unit yang lain. Implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintah. Menurut Mardiasno, pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik dibagi menjadi 4, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Implementasi pusat pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik tidak hanya dilihat dari fungsi dan kewenangannya, tetapi juga ukuran kinerja yang digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi pusat pertanggungjawaban dalam organisasi pemerintah. Yang pertama ada pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Hampir sebagian besar unit organisasi dalam organisasi pemerintah merupakan pusat biaya, karena memang tujuan utama organisasi sektor publik adalah pelayanan publik. Selanjutnya ada pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah pusat laba. Pusat laba adalah unit organisasi yang berfungsi menghasilkan sejumlah laba untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan publik. Organisasi ini proses pembiayaan tunduk pada aturan perundang-undangan yang mengatur pengelola keuangan negara dan daerah, sedangkan operasionalnya seperti organisasi bisnis. Contohnya seperti BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Selanjutnya adalah pusat investasi. Pusat investasi, pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Tujuan investasi yang dilakukan oleh organisasi sektor privat berbeda dengan organisasi sektor publik. Pada organisasi sektor privat, investasi dilakukan untuk bertujuan memperoleh imbalan dari modal yang ditanamkan. Sedangkan organisasi sektor publik adalah untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah pusat beban terbatas, unit yang menghasilkan output yang tidak dapat diukur secara finansial atau bagi unit yang tidak ada hubungan yang kuat antara pemakaian sumber ataupun output dan hasil yang dicapai ataupun output. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kita petik dari materi hari ini adalah sistem pengendalian manajemen mempunyai dua unsur penting, yaitu yang pertama struktur pengendalian manajemen, kedua adalah proses pengendalian manajemen. Pusat pertanggungjawaban digunakan untuk menunjukkan unit organisasi yang akan dikelola oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua macam kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan prestasi suatu pusat pertanggungjawaban. Penetapan jenis pusat pertanggungjawaban pada unit-unit kerja di dalam organisasi menjadi sangat krusial karena berdasarkan itulah kinerja diukur. Baiklah teman-teman, cukup sekian hasil diskusi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.